والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya cintai, saya hormati segenap para tokoh masyarakat baik RW, RT yang kumpul semua di tempat ini, juga yang sedang berbahagia, pengantin kita, Bapak Unang. Ini nikahan, tasyakuran pernikahan. Katanya nikah lagi kemarin. Mudah-mudahan dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah buat Pak Unang dan istrinya yang baru dipinang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam perkumpulan yang penuh dengan bahagia, penuh dengan kegembiraan, yang disaksikan dengan rembulan yang sangat indah, mewarnai, menghiasi daripada perkumpulan di malam hari ini. Mudah-mudahan gak pulang, gak bubar, kecuali semuanya diampunkan dosa-dosanya, digabulkan hajat-hajatnya, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang punya problem dibereskan problemnya, rumah tangganya jadi ke rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan semua panitia yang punya usaha di sound dan lain sebagainya, semoga diberkahkan rezekinya dan dijadikan manfaat yang membawa keberkahan untuk keluarga-keluarganya. Amin. Allahumma salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan kepada kita semua yang berkumpul malam hari ini, yang menutup rangkaian demi rangkaian dengan kebaikan dan kebaikan, dan ditutup dengan salawat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rangkaian daripada ulang tahun perkumpulan Sound System Bogor Barat, betul ya? Sound System Bogor Barat yang tadi katanya ada 20 dijejerkan dari beraneka ragam. Mudah-mudahan tadi kita lomba betul ya? Lomba, ada dangdut nggak tadi? Oh nggak ada, oh cakep, ini baru. Sound balap Bogor Barat, benar Pak Unang? Itu acara nikahan apa acara tasyakuran sound system? Oh, benar, tadi bisik-bisik saya nikah lagi Wib. Hadirin rahimakumullah, tadi santunan, kegiatan demi kegiatan ditutup dengan hal yang positif. Ini luar biasa. Kebaikan yang sangat indah, kebaikan yang sangat bagus. Semua kalau kita niatkannya baik, maka yang akan didapatkan juga baik. Tapi kalau yang diniatkannya tidak baik, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Terlebih kalau sesuatu yang diniatkan, dikaitkan, direncanakan, diikatkan kepada sebaik-baiknya wasilah, dan tidak ada sebaik-baiknya wasilah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering sampaikan kepada semua tukang sound system yang kenal sama saya, tidak ada sound system yang berkah, dan jangan berharap mendapatkan sound yang berkah kalau sound tersebut belum pernah dipakai acara Maulid Nabi Muhammad. Minimal balance, cari nafkah boleh dengan cara apapun, tapi jangan sampai lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Kata Nabi SAW, selalulah upayakanlah, barengkanlah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif dengan sesuatu yang bagus. Untuk apa? Mencegah, menutupi keburukan tadi. Contoh Bu, umur kita sekarang misalkan
kurang lebih masuk 40 tahun atau 50 tahun. Kurangin masa agil balik, anggap 13 sampai 14 tahun. Berarti kan kurang lebih ada umur yang sedang berjalan dan sudah terlewati. Kalau sudah 40 tahun itu sudah 16 tahun yang lewat. Apa maksud 16 tahun yang lewat? 16 tahun seseorang tersebut dikategorikan seorang yang wajib menjalankan segala macam bentuk syariat agama. Dia suka, tidak suka, termasuk orang yang mukallaf, taklif. 16 tahun. Kalau dia enggak sholat, dapat iqab. Kalau dia enggak zakat, dapat iqab. Kalau dia enggak puasa, dapat iqab. Apa itu? Dosa dan balasan. Dia berbuat baik, pahalanya buat dia. Dia enggak berbuat baik, juga dosanya buat dia. Bukan lagi ditanggung orang lain. Apalagi kalau udah masuk 40 tahun. Kalau umur orang udah 40 tahun berarti kakinya satu sudah melangkah ke alam kuburnya. Apa maksudnya? Lebih dekat kepada kematian. Orang kalau rambutnya udah putih, masih demen mabok, udah hati-hati. Orang udah putih rambutnya, masih demen judi, hati-hati. Kenapa? Setengah dari kakinya sudah masuk ke dalam alam kubur, usianya dia itu sudah ketakar. Nabi Musa pernah suatu ketika kedatangan malaikat Israel. Nabi Musa ini salah satu nabi yang kuat. Kuat jasadnya, kuat lain sebagainya. Kedatangan tamu, tapi bentuknya manusia. Dia ini kan kalimullah, dapat berbicara dengan Allah. Datang tamu, dia mengatakan saya datang mau ngambil nyawamu atas perintah. Kaget. Dia marah, dia tabuk tempeleng, mengatakan matanya copot satu. Datang seenak-enaknya, kasih kabar dulu, kasih ancang-ancang dulu. Datang lagi dengan hal yang sama, ditanya apa tanda-tandanya. Wahai Musa, rambut putih yang sudah mulai atau rambut hitam yang sudah mulai memutih dan memudar, itu diantara tanda-tanda engkau dekat dengan kematianmu. Bukan udah putih semua makin balik, makin jadi. Hati-hati. Artinya apa? Kalau umur kita sudah berlalu 16 tahun dalam waktu yang kita mendapatkan taklif, seorang yang dipaksakan menjalankan syariat, hitung balance-kan, hitung. Hasibu qabla an tuhassabu, hisablah dirimu sebelum nanti kau masuk ke mahkamah penghisapan di hadapan Allah Ta'ala. Hitung kira-kira umur saya sekian tahun, kira-kira banyak baiknya atau banyak busuknya. Sholatnya kira-kira rajin apa jarang. Andai kata sholatnya pun sering, kira-kira khusyuk apa enggak. Kira-kira ini ibadahnya udah benar-benar karena Allah atau masih karena dunia. Waktu kita sudah habis dengan keburukan, masih demen terbuang, tidak ada sesuatu yang tepat. Maka harus barengi dengan kebaikan demi kebaikan, sedikit demi sedikit untuk menutupi timbangan kita nanti. Bahkan saya sering sampaikan sama tukang sound system, khususnya Pak Unang, jangan job dangdut dicokot wae. Giran maulid alasan loba. Kata Pak Unang, Habib Madi kalau perintah siap 86. Nah ini saya sampaikan kepada tukang-tukang sound system semuanya. Kan enak, kalau lagi kan kata Nabi SAW ini begini Bu. Ya mutu mar'u ala ma'asya alih. Manusia itu meninggal sesuai kebiasaannya. Pak Unang biasa ngaji, matinya dalam keadaan. Pak Unang biasa mancing, matinya dalam keadaan. Tukang sound system biasa ngoprek sound system, matinya lagi kesetrum. Jangan sampai kesetrumnya lagi muterin dangdut, bari-bari minum minuman yang gak baik.
Ah, kan ngeri. Pak Unang innalillah wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia Bapak Unang kesetrum sambil nyekek botol. Wah, kagak lucu. Innalillah wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia Pak Unang meninggal dunia lagi nyetel maulid sholawatan bareng Habib Mahdi Assegaf. Pak Unang kalau matinya lagi nyetel son buat Habib saya janji saya datang takziah. Tapi setelah panjang umur. Amin Allahumma amin. Tidak sah Pak Unang duduk sebelah Habib jadi kena terus. Ini orang baik, orang bager. Doain panjang umur. Istri berapa? Dua. Dibilang, dua. Benar. Jangan sakitin istri kita ya. Cukup ya. Yang ada juga nggak habis-habis ya. Ada nggak istri ikut? Ada. Yang muda, yang tua? Yang nggak berat banget. Yang mau muda, tua akhirnya. Masya Allah. Emang ada yang muda? Aku bilang yang tua. Kenapa jawabannya yang tua? Tadi jawaban yang tua barusan. Kejebak kan akhirnya. Ada istri, ada yang muda, yang tua barusan ngomong. Ada istri yang mana? Yang satu-satunya, gitu dong. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat semuanya. Jadi ingat ya, tidak ada kalimat terlambat. Dan kita ini jadi orang jangan suka ngejudge orang lain. Bu, saya tutup dengan satu cerita. Saya nggak mau lama-lama karena ini hari weekday. Besok ada yang kerja, kasihan. Tukang sound system pengangguran takut kesiangan. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Ada satu cerita seseorang yang luar biasa. Ini orang tukang mabuk, bukan tukang ibadah. Hari-harinya selalu dia minum anggur yang memabukkan. Tapi kalau Allah sudah punya kehendak, Allah sudah punya mau, Allah sudah punya rencana, Allah bisa membolak-balikan keadaan seseorang ala ma syaa alih. Atas apa yang menjadi kehendaknya Allah. Saya mau nanya, malam ini Pak Unang ditakdirkan sama Allah jadi orang baik, orang soleh, yang doanya mustajab, bisa apa enggak buat Allah? Malam ini Pak Unang dapat duit banyak, kira-kira jadi miliarder dirubah sama Allah, bisa apa enggak? Tapi kayaknya belum pantas Pak Unang, belum siap. Kenapa saya bilang belum siap? Takut perhitungan nanti sama Habib. Bib ngaji Pak Unang. Oh, sorry Bib, saya lagi sibuk Bib. Jangan. Kalau hatinya sudah kuat saya doakan jadi miliarder insya Allah. Ini orang baik, saya nitip tukang sound system. Kalau belum mati jangan dikubur. Saya nitip, ini orang baik, orang soleh, hatinya bersih. Luar biasa Masya Allah. Anak berapa? 4. Dari istri saya gitu loh yang ngomong yang benar, dari si 1. Emang kenapa sih? Kayak hadirin rahimakumullah. Bagi Allah gampang. Bagi Allah mudah. Ada seorang wali besar, ulama besar, ahli sufi yang sangat luar biasa. Bahkan sekelas Imam Ahmad bin Hambal belajar kepada beliau. Siapa Imam Ahmad bin Hambal? Seorang ulama, murid Imam Syafi'i, seorang pemimpin madhab Hambali, pencetus madhab Hambali yang begitu luar biasa. Suatu ketika datang, ini anak muda namanya Bishr Al-Hafi. Kenapa beliau dijulukan Al-Hafi? Seseorang yang berjalan tanpa menggunakan sendal. Kaki yang selalu dalam keadaan kosongan. Artinya nyeker kemana-mana. Orangnya ganteng. Orangnya dari keluarga terhormat. Sebelum beliau menjadi orang yang besar.
beliau tukang mabuk. Beliau tukang melakukan suatu hal yang melalaikan, sia-sia. Lagi dalam keadaan mabuk dia berjalan, dia dapatkan satu kertas. Sepucuk kertas tertulis dengan nama asma Allah. Dia ambil itu kertas, kemudian dia cium, dia ambilkan minyak wangi yang beraroma indah dan mawar. Dia oleskan dan dia taruh dalam satu tempat yang tinggi. Sebagai bentuk penghormatan kepada nama min asma'illah, nama daripada nama Allah tadi. Ini mabuk, bukan sadar. Tapi dia tahu mana yang perlu dihormatin dan mana yang gak perlu dihormatin. Maka saya sampaikan, sebejat apapun kita harus tahu tempat pulang. Senakal apapun kita harus tahu siapa yang layak dan siapa yang harus dihormatin. Orang dulu bandel banyak, orang dulu suka mabok banyak. Tapi sama ulama, sama kiai, sama ustadz, sama habaib, mereka nurut walaupun dijewer tidak pernah ngambek dan marah. Anak-anak zaman sekarang keterlaluan dalam bandelnya, kalau dikasih masukan lebih galakan mereka daripada yang nasihatinnya. Ini zaman. Beda sama orang dulu. Bener enggak Pak Unang? Dulu mah bager Pak Unangnya. Beda sama orang dulu. Orang dulu mau mabuk, mau sampai muntah dia minum. Tetap kalau waktunya subuh dia pulang dimarahin. Orang dulu nggak berani, kurang ajar. Masih tahu artinya berkah. Masih tahu artinya yang baik. Maka saya nitip kepada anak muda, sebandel apapun kamu harus tahu jalan pulang, jangan sampai kesasar. Artinya apa? Sejauh apapun dunia gemerlapmu, kamu harus tahu ada waktunya kamu kembali kepada Allah dan jangan jauh-jauh dari orang-orang soleh. Karena doa mereka bisa mengembalikan keadaanmu kapanpun yang Allah kehendaki. Hadirin rahimakumullah. Ini Bishr al-Hafi, dia taruh, dia cium, dia taruh, kasih minyak wangi. Begitulah seorang anak muda dalam aktivitasnya. Tiba-tiba malam mimpi seorang orang soleh, mimpi ketemu dengan seseorang. Dia sampaikan, ketahuilah, sampaikanlah salamku. Jadi dia orang bawa hatif suara daripada Allah. Menyampaikan kepada seseorang tadi, disampaikan kepada wali yang mimpi tadi. Supaya datang engkau mencari nama seseorang yang bernama Bishr al-Hafi. Mintalah kepadanya doa dan sampaikan kepadanya sebagaimana dia mengharumkan namaku, aku akan mengharumkan namanya di dunia dan di akhirat. Yang mimpi kaget. Kenapa? Dia tahu Bishr ini tukang mabuk. Bukan orang benar. Bukan tukang ngaji, bukan ahli ibadah. Tapi dia disampaikan, diperintahkan dalam mimpi itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bisyarah yang dibawa oleh seseorang tadi dalam mimpinya. Untuk memintakan doa dan juga memintakan dan satu kabar gembira. Allah itu bakal mengharumkan namanya. Ini mungkin mimpi dari setan. Dia bangun, dia sholat, dia wudhu, tidur lagi. 2 kali dimimpikan dengan mimpi yang sama. Dia katakan ini enggak benar. Karena dia tahu Bishr bagaimana. Dia sholat, dia wudhu, dia sholat, tidur lagi. Dalam tidurnya yang ketiga kali dimimpikan dengan mimpi yang sama. Kaget. Dia cari yang namanya Bishr. Ibu-ibu tahu dia dapatkan Bishr lagi mabuk. Dia dapatkan Bishr lagi minum. Jangan ngobrol. Dia dapatkan Bishr lagi minum, lagi mabuk. Disamperin sama ini orang yang mimpi tadi. Orang baik, orang soleh tadi. Ya Bishr, ketahuilah aku mendapatkan kabar. Sebagaimana engkau mengharumkan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjaga, mengagungkan nama tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dan mengagungkan namamu dan mengharumkannya di dunia dan di akhirat. Bishr dengan jawaban begitu, ini orang lagi mabok, dia katakan, hei semuanya, ketahuilah
malam hari ini atau hari ini adalah hari terakhir aku ke tempat ini. Dan selamanya aku tidak akan kembali lagi ke tempat ini selama-lamanya. Mulai hari itu Bishr berjalan, dia tinggalkan sendalnya dan dia berkeliling kemana-mana tanpa menggunakan yang namanya alas kaki. Makanya disebut dengan kalimat al-hafi yang dalam keadaan pelontong tanpa menggunakan sendal. Bishr al-Hafi, dia belajar ke sana kemari, dia nggak kenal kalimat terlambat, dia mujahadatun nafas, dia berkelana mencari ma'rifah kepada Allah sampai akhirnya seorang Bishr al-Hafi mimpi terus menerus berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Bahkan ada riwayat mengatakan ra'ayaqdhah, melihat Nabi dalam keadaan mata terjaga. Tukang mabuk, Allah sudah mau balikan, Allah punya rencana. Tapi ada asbab, ada sebab musababnya apa? Dia ambil asma tersebut yang tergeletak di jalanan, dia cuci, dia kasih minyak wangi, dia cium, dia taruh di tempat yang tinggi. Artinya apa? Sebandel-bandelnya kita tetap letakkan Allah, syariat Allah, Nabi Muhammad di atas kepala kita. Jangan pernah mensepelekan. Kamu tahu minuman itu mabuk, jangan kamu katakan kamu, saya. Tapi katakan, ya saya masih suka mabuk, saya lagi menunggu hidayah daripada Allah. Jangan kamu katakan, biarin kamu, saya, lakum dinukum waliyadin. Beda kategorinya hadirin. Itu syariat, kamu harus paham. Jangan sampai kitanya yang malah mensepelekan. Hidayah milik Allah, kehendak milik Allah, jangan sampai kita terluput ataupun jauh dari kehendaknya. Maka oleh sebab itu di Milad Persatuan Son Balap Bogor Barat, mudah-mudahan ditambah berkahnya sama Allah. Titip saya buat komunitas ini, sejauh apapun suara sonmu terbang dan sejauh apapun dentutan daripada son tersebut menusuk dada serta kuping yang mendengar, jangan sampai lupa kau kuatkan irama kepada Tuhanmu sampai kau sampai ke hadiratnya dalam keadaan ada yang pernah kau persembahkan di dalam kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Saya sampaikan tadi sama panitia, kenapa bikinnya malam Selasa? Ini malam apa nih? Malam Jumat. Kenapa harus hari weekday? Tahun depan niatin bikinnya di malam Minggu biar collab bareng Madi Syababul Khair. Bib tukang sound system punya kerjaan, kan malam, pagi mah biarin. Kalau diniatin setahun sekali kan bisa. Masa setiap hari cari duit setahun sekali nyempetin kagak bisa? Jebos ya sound system apa orang. Berenya atau tukang sound system. Gak poin yang duit, yang job setahun sekali jeung Nabi Muhammad sholawat masih mikir-mikir. Jangan, tahun depan bikin malam Minggu. Kasih tahu sama panitia, sama anggota, cek Habib mun teu daek sona jebol. Gitu kan weh. Nah, saya sudah bilang malam Minggu jangan Habib, malam Minggu punya job. Jebos ya beak sona soknya. Ya, jadi tahun depan dibikin malam Minggu, nggak usah jauh-jauh, tempatnya udah di sini. Ya, tempat yang sudah berjalan di sini PRW-nya ada, mendukung, doakan PRW mudah-mudahan bahagia hidupnya. Senang gembira. Kelihatannya beliau lagi sedang dalam tekanan ini beliau. Enggak ya, tekanan istri maksudnya. Oh, merdeka ya. Istri solehah. Hadir ya. Oh hadir, Masya Allah, bager. Paunang gitu atuh, ini berarti tadi muyung, cicing, naon sih dipikirkan, kunaon, bebeja tuh, aman semua ya, utang beres, duit loba, alhamdulillah, hidup senang ya, tagihan beres semua ya, yang utang-utang udah pada bayar, beres, alhamdulillah, bahagia hidup. Istri satu, mau dua, ada keinginan nggak? Jujur, bohong. Bahagia Pak Unang insya Allah, panitia bahagia, yang hadir bahagia, semuanya gembira. Nanti ketemu tahun depan di sini malam Minggu bulan apa ini? November, akhir November malam Minggu. Cibung Bulang bersolawat
bersama Majlis Syababul Khair dalam rangka ulang tahun keempat PSBB ya. PSBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Benar? Bukan? Persatuan? Perserikatan? Persatuan Son Balap Bogor Barat ya. Insya Allah tahun depan malam minggu terakhir bulan November ya, Jumat tahun depan lagi insya Allah di tempat ini dalam keadaan panjang umur, sehat, afiah, barakah, cuacanya cerah. Saya undang ulang tahun Harlah, lebarannya milad serta lebarannya orang Bogor, Harlah Majlis Syababul Khair. Insya Allah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari. Jauh-jauh hari saya umumkan biar mengambil cuti dan direncanakan bagi yang belum ambil cuti. Di mana lokasinya di lapangan Sempur Kota Bogor. Yang biasanya dibikin di Pakansari Stadion, kita bikin sebelah Istana Negara. Jadi semuanya kumpul, presidennya, habaibnya, ulamanya, kiainya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, semua duduk bareng-bareng insya Allah di tempat tersebut. Kapan? Tanggal 31 Januari, Sabtu malam minggu. Ya silakan ramaikan, syiarkan dan jadwal majlis untuk malam minggu besok berlokasi di alun-alun Kota Bogor. Hadirin, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan dulu pulang sebelum mahalul qiyam. Saya izin langsung pamit karena ada tamu. Saya izin langsung pamit, tidak mengikuti sampai akhir karena ada tamu ya. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahina garuba anuti hadal habibi ala nati samawati wa arduna man fihina bitarhim wa amtaru judi ilai ala ahli wujudi tasid wa alsinatul malaikati litabshir lil alamin atai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa qudratuka shafaqina hadal mastul yabruza nuruk aminan fi alamid duhur nuran faqa kull nur wa fadaha hukmah ألا من أجم الله عليه نعمة من خواص عما يحضر عند وديوم تانيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدون وعبر بتوفيق سيدة المريم وسيدة الآسية وما هما من الحور عين من قصر من الشرف بقسمة الوافية فأنت الذي رتب له خدوج هذا المولود فانفلق صبح كمال من نور عن عمود وبرد حامد المحمود مدعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق القول ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل كون يونس وسرور قد تجلى فطرب يحلى المساني فهزل اليمن مراد والصديق بجمالي وقفي حزن تبرر ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يغفل حيث أوتينا وقال جمال فقر المؤمن فليرى بكل هدي يا سرور إذا ما نبي
المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعى مرحبا بجاهي يا إلهي مرحبا جود ومن لكل مبصر مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني وحدينا نهج السبيل كيف نسعد ونور الشعب ربي بلغنا بداية الله الله في جوار خير مقام مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا اهلا وسهلا يا رسول الله مرحبا يا خير الدارين والصلاة الله تكشى اشرب الرسل محمد سلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا بالله إذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Semoga ditambah berkah untuk komunitasnya, warganya, jamaahnya, warga RW-nya, seluruhnya, pengurus panitianya, berkah bahagia hidup dunia akhirat. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, bagi yang belum berteman, yang belum mengikuti akun resmi Instagram Syababul Khair, silakan di follow SYABABUL KHEIR syababul.khair. Dan bagi yang belum mengikuti dan mensubscribe link resmi YouTube ataupun Syam TV, silakan ikuti, di subscribe SYAM.TV. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وحدى صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما
Hadra Ahbabul Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.